bertemu lagi dengan Bu Lina hari ini dengan pelajaran Akidah Akhlak kelas 2, yaitu dengan tema sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Baik, langsung saja. Pada awal perkembangan Islam sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam corak pemahaman akidah. Satu, pemahaman akidah. Nah, setelah kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang dikenal dengan Al-Fitnatul Kubra menjadi tonggak munculnya kelompok-kelompok dalam Islam. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik. Nah, pertikaian antar umat Islam memicu peperangan yang tidak dapat dihindarkan. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan yang terbunuh menerima estafet kepemimpinan dalam keadaan kekacauan politik. Nah, pertikaian antar umat Islam yang memicu peperangan tidak dapat dihindarkan. Nah, upaya Khalifah Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya justru membuat friksi dalam Islam semakin mengkristal. Nah, akhirnya terjadi peperangan Jamal dan Siffin. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima kepemimpinan tadi dalam situasi yang sulit. Nah, peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Nah, Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Khalifah Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebenarnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh untuk membongkar kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, tetapi belum berhasil. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada akhirnya bertempurlah dua pasukan di Siffin pada tahun 657 Masehi. Nah, dalam pertempuran Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As yang berada di pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul kepada pihak Ali secara dadakan. Nah, usulan tersebut awalnya sangat diragukan oleh Ali bin Abi Thalib, akan tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian menerima ajakan perundingan tersebut. Namun pada akhirnya tetap karena sudah terpaksa menerima, akhirnya tetap terjadilah persetujuan tersebut. Nah, tempat yang disetujui untuk melakukan perundingan atau tahkim adalah Daumatul Jandal. Nah, peristiwa perundingan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan akan kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Nah, peristiwa perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah inilah kemudian yang dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase tadi. Masing-masing dalam riwayat mengatakan delegasi berjumlah ada yang mengatakan 100 orang, ada yang mengatakan 400 orang. Dari pihak Ali bin Abi Thalib diwakili atau dipimpin oleh Abu Musa al-Ansari. Kemudian yang delegasi dari Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Nah, dari kedua delegasi ini sepakat untuk menurunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan dari jabatannya.
Nah, Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Ansori untuk menyampaikan hasil kesepakatan terlebih dahulu. Mengapa Abu Musa diminta untuk melakukan hasil kesepakatan terlebih dahulu, menyampaikan hasil terlebih dahulu? Alasannya adalah karena Abu Musa al-Ansori dianggap lebih dulu masuk Islam dan lebih tua. Padahal ini hanyalah strategi atau siasat dari pihak Amr bin As untuk mengalahkan pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, setelah perundingan tersebut, Abu Musa al-Ansori kemudian naik ke atas mimbar, kemudian berkata kepada seluruh delegasi. Ia berpidato di depan seluruh delegasi mengatakan bahwa saya telah berunding kepada delegasi pihak Muawiyah, yaitu Amr bin As, bahwa kami telah bersepakat akan mencopot terlebih dahulu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kami sudah bersepakat. Nah, kemudian mudah-mudahan apa yang sudah kami musyawarahkan menjadikan barokah kepada seluruh umat muslim. Nah, setelah itu ia mengatakan bahwa hari ini saya telah resmi mencopot Khalifah Ali bin Abi Thalib dari jabatannya. Kemudian ia mempersilahkan Amr bin As untuk juga berpidato di depan para delegasi. Kemudian dia menyuruh Amr bin As juga berpidato di depan kaum muslimin. Nah, dan seperti yang diduga, ketika Amr bin As berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, kalian telah mendengarkan sendiri apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Ansori. Abu Musa al-Ansori telah mencopot Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka saya hari ini akan mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pengganti. Dengan demikian, mulai saat ini juga saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah sebagai khalifah selanjutnya, pemimpin umat. Dan dia lebih berhak menggantikan Utsman bin Affan. Nah, dampak dari peristiwa tahkim ini, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi. Faksi pertama yaitu kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok ini menjadi embrio aliran Syiah. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang keluar dari golongan Ali atau tidak setuju dengan Ali. Kelompok ini disebut dengan Khawarij. Dan yang terakhir adalah kelompok yang tidak mendukung Ali atau Muawiyah. Pada awalnya kelompok Khawarij dan kelompok Syiah ini hanya memperdebatkan persoalan politik saja. Namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya sikap mereka terhadap Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka menilai bahwa orang-orang tersebut adalah kafir karena mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena itu mereka merencanakan pembunuhan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As. Walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah persoalan politik, namun pada akhirnya tetap berkembang pada masalah akidah dan teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai fitqah atau aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang Bu Lina sampaikan tadi, nilai-nilai karakter yang harus kita ambil adalah 1, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. 2, kritis dalam menghadapi
perbedaan aliran-aliran dalam Islam. Dan yang terakhir adalah toleran dalam menghadapi berbagai aliran-aliran dalam Islam. Nah, demikian anak-anak, Bu Lina sudah menjelaskan tentang sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Mudah-mudahan apa yang Bu Lina sampaikan kalian paham. Jika belum paham, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Demikian Bu Lina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.